menjadi masukan pada penyidik dalam menjaga profesionalisme dan menghindari pelanggaran prosedur selama penyidikan. Menurut teori psikologi kekuasaan, betapa besarnya pengaruh kekuasaan terhadap perilaku si pemegang kekuasaan, dan seorang pemegang kekuasaan biasanya akan selalu menunjukkan dominasi guna mempertahankan kekuasaan terhadap orang yang dikuasainya. Agar si penguasa mendapatkan keinginannya, maka tak jarang menggunakan tindakan koersif atau pemaksaan, dan penyiksaan merupakan instrumen paling efektif dalam menjalankan tindakan koersif tersebut. Inkasub berdasarkan keterangan BAP para pemohon PK di Polda Jawa Barat yang juga membuat pencabutan keterangan mereka yang selanjutnya dikuatkan pula oleh saksi mahkota Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. Karena pengakuan tersebut dihasilkan melalui penyiksaan saat interogasi dilakukan oleh saudara Rudiana dan kawan-kawan adalah bukti penyidikan dilakukan tanpa mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Rudiana dan kawan-kawan ketika melakukan perbuatannya bukan dalam kapasitas sebagai penyidik atau penyelidik perkara akuo. Tanpa adanya surat perintah penyelidikan atau perintah penyidikan, kita berpikir hanya berdasarkan kapasitas seorang polisi yang anaknya baru saja meninggal, di mana dalam alam pikirannya sudah meyakini kematian itu akibat dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh para pemohon PK. Keterangan para pemohon PK dan kedua saksi mahkota khusus tentang poin penangkapan dalam kurung diperhalus pengamanan dan interogasi telah berkesesuaian dengan keterangan saksi Rudiana dan kawan-kawan sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf B KUHP, sehingga peristiwa penangkapan dan interogasi yang dituduhkan kepada saksi Rudiana dan kawan telah terbukti dan menjadi fakta hukum. Interogasi yang dilakukan oleh saksi Rudiana sebagai orang tua korban sangat syarat dengan konflik of interest. Orang waras manapun tidak mungkin percaya kalau interogasi yang dilakukan oleh saksi Rudiana, seorang polisi yang baru ditinggal meninggal anaknya tersebut, sama sekali tidak disertai dengan penyiksaan. Padahal yang diinterogasi tersebut orang yang diyakini sebagai pembunuh anaknya. Rasanya mustahil seorang polisi aktif dapat mengendalikan emosinya untuk tidak melakukan tindakan penyiksaan pada orang yang dalam pikirannya diyakini sebagai pembunuh anaknya. Dan interogasi tersebut dilakukan di ruang tertutup tanpa ada pihak lain yang menyaksikannya. Jika memang tidak ada niatan untuk melampiaskan kemarahannya, maka saksi Rudiana akan melaporkan terlebih dahulu peristiwa tersebut, kemudian menyerahkan semua penanganan perkara kematian anaknya kepada Polres Cirebon Kota, tempat dirinya bekerja untuk segera ditangani. Tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan menimbulkan kesan yang kuat akan kepercayaan dirinya kepada institusi Polres Cirebon Kota, sehingga dirinya perlu turun langsung guna menangani dan menangkap para pelaku tindak pidana yang menimpa anaknya. Jika saksi Rudiana sebagai penyidik Polres Cirebon Kota saja tidak percaya pada institusinya, masyarakat lalu bagaimana dengan masyarakat? Dengan demikian keterangan para pemohon PK terpidana Rivaldi alias Ucil bin Kasana, Eko Ramadhani bin Kosim dan Saka Tatal khusus poin penangkapan dan interogasi ilegal serta penyiksaan yang dilakukan oleh saksi Rudiana, Gugun Gumilar, Dodi Irwanto dan Andi Syafruddin telah sesuai dengan teori psikologi kekuasaan sebagaimana sedikit para pemohon PK singgung di atas. Bahwa setelah para pemohon PK merasa terbebas dari pengaruh saksi Rudiana dan kawan-kawan, akhirnya mereka secara kompak mencabut pengakuan-pengakuan yang pernah diberikan di Polres Cirebon dalam pemeriksaan di Polda Jawa Barat pada tanggal 19 Oktober 2016. Dalam keadaan yang benar-benar bebas, karena selain diambil keterangan-keterangan pada waktu yang patut, keterangan di Polda Jawa Barat tersebut juga didampingi oleh penasihat hukum, sehingga dijamin kebebasan dan hak konstitusionalnya. Pencabutan dan keterangan para pemohon PK yang berada dalam keadaan bebas dalam arti sebenarnya itulah yang sah secara hukum dan memenuhi Miranda Rules yang seharusnya dijadikan dasar majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan putusannya. Bahwa selain fungsi perlindungan tersangka, Miranda Rules juga merupakan jaminan keadilan bagi korban atau keluarga korban, terutama dalam perkara pembunuhan, agar ditemukan pelaku yang sebenarnya.